Alhamdulillah, para hadirin kaum muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala. Sebelumnya marilah senantiasa kita panjatkan puji dan syukur hanya kepada Allah atas segala limpahan nikmatnya kepada kita, terutama sekali nikmat iman, Islam dan sehat afiat. Bulan kemarin kita libur satu kali pertemuan karena biasanya November saya berangkat umroh tuh tiap tahun. Jadi November kepake, dan tadi pas saya masuk ke sini saya merasa harumnya harum kayak di Tower Zam-Zam gitu. Ada yang apa tuh? Bakar-bakaran. Iya, bagus banget itu. Sebab kalau kita masuk Tower Zam-Zam baunya selalu kayak begitu. Semoga jamaah yang belum umroh dimudahkan segera. Amin. Jadi sebenarnya tema yang mau kita bahas ini teramat banyak. Tadi saya bilang sama Mas yang pakai baju hitam itu siapa namanya? Saya bilang emang bulan depan mau bahas masalah siksa kubur. Setuju. Iya itu nanti gitu ya. Kita juga belum bahas masalah wudhu, masalah sholat. Cuma tema ini perlu untuk kita angkat juga. Hartamu meninggikan derajatmu. Hadirin, ada pemahaman yang sangat basic dalam tema ini. Apa basicnya di sini? Bahwa ya masalah harta itu tidak kalah penting. Saya tampilkan dulu hadisnya. Nanti insya Allah suatu waktu kita juga bahas tematik tentang kapan doa-doa kita diijabah oleh Allah. Kapan dan di mana ataupun dalam bentuk personal seperti apa doa kita bisa diijabah oleh Allah. Dan itu juga suatu tema yang sangat baik sekali supaya kita banyak memohon pada waktu-waktu dan keadaan-keadaan itu. Nah, salah satunya kan banyak tuh. Ya, saya buat aja, saya ucapkan saja kisi-kisinya itu. Ya, diantaranya tempat dan waktu ijabah. Ya, kalau tempat cuma ada di sana, Pak. Waktu ijabah, tempat ijabah ada di mana? Masjidil Haram, di depan Ka'bah, di Multazam, di Hijr Ismail, di Maqam Ibrahim, ya. Kemudian depan Hajar Aswad, di Arafah, di Mina, di Musdalifah, di Raudhah, yaitu di Masjid Nabawi yang sampingnya kuburan Nabi. Kemarin pun alhamdulillah kita bisa di Raudhah lebih lama dari jamaah orang-orang lain, Pak. Kita diberi kesempatan mudah oleh Allah Ta'ala. Kemudian itu secara tempat. Kalau secara waktu, habis ketika tahajud, ketika puasa, waktu berbuka puasa, ketika seorang sakit, doa orang tua untuk anak-anaknya, doa pada ketika azan, antara azan dan iqamah, setelah sholat waktu, ya. Itu semua diantaranya ada poin-poin seperti itu. Termasuk diantaranya seorang musafir. Kata Nabi, doa musafir tidak tertolak. Nah ini Rasul sedang menyebutkan dalam hadis ini. Saya buka hadisnya, ya, riwayat daripada Al-Imam Muslim rahimahullah, bahwa ada seorang musafir yang sedang safar dia. Kemudian si musafir ini dikomentari oleh Rasul. Ya, padahal badannya itu udah berdebu, udah acak-acakan rambutnya. Hadis ini nomor 2393 dalam Sahih riwayat Imam Muslim. Jadi kami pernah bicara sama pendeta, biksu dan macam-macam, Pak. Dalam rangka toleransi beragama, mudzakarah gitu aja sih bicara sama mereka. Kira-kira dalam agama kalian itu doa masuk WC ada nggak riwayatnya dari guru sampai kepada Tuhan Yesus gitu? Nggak ada ternyata. Kita agama ini bisa dipertanggungjawabkan. Jangankan masalah yang besar, masalah sholat, puasa, haji, pemerintahan, masalah nikah, itu masalah besar. Masalah yang kecil aja, Pak. Doa masuk WC. Apa doa masuk WC? Allahumma barik lana. Berarti aku sadar nih, nggak tidur. Allahumma inni a'udzubika. Doa masuk WC sepele banget. Saya belajar doa itu dari guru-guru saya, Syekh Mukti
Syahabuddin Zomlin Syamsi, beliau daripada gurunya Syekh Salimullah Khan, beliau dari gurunya lagi daripada Syekh Anwar Shah Kashmiri, beliau daripada Syekh Abdullah Al-Ghamwi, beliau daripada Syekhul Hind, beliau daripada Syekh Ubaidillah Sindi, beliau daripada Syekh Waliullah Dahlawi, terus sampai kepada Imam Bukhari. Imam Bukhari dari gurunya Imam Adam, bukan Nabi Adam, Imam Adam, salah seorang guru Imam Bukhari. Beliau daripada Imam Syu'bah, ya, selain Imam Syafi'i itu Imam Syu'bah. Beliau daripada gurunya Abdul Aziz bin Suhaib. Beliau daripada sahabat Anas bin Malik. Anas dari Rasul. Rasul kalau masuk toilet, Allahumma inni a'udzubika minal khubuz wal khabas. Rasul dari siapa? Jibril. Jibril dari siapa? Allah. Masuk WC bisa dipertanggungjawabkan. Termasuk ini nih. Lihat, Imam Muslim daripada Abu Hurairah Muhammad bin Al-Ala'i, ini gurunya. Ya, gurunya lagi dari Abu Sama, beliau daripada Fudail bin Marzuq, beliau daripada Uday bin Sabit bin Abi Hazim. Beliau seorang tabi'in nih. Gurunya siapa? Abu Hurairah. Begitu yang kami pelajari dalam Fakultas Hadis S2 S3 di Pakistan, tempat saya nyantri dulu. Jadi kita mempelajari hadis dengan sanad guru-gurunya itu. Makanya ketika saya mengajar hadis di sini, insya Allah antum juga kedapatan berkahnya sampai ke Rasulullah. Amin. Karena saya tidak belajar otodidak. Mohon maaf, kayak guru gembul. Tahu gak guru gembul? Halo, suka pantengin YouTube nggak? Kalau guru gembul pinter memang, tapi dari otodidak, tidak berguru. Makanya bahaya itu. Dia minta Allah secara ilmiah, yang artinya Allah bisa dipandang dengan panca indera. Waduh, repot banget. Pakai logika aja deh. Jangankan Allah, Pak, makhluk Allah aja nggak bisa kita pandang. Apa? Angin. Emang angin bisa lihat? Antum bisa lihat angin, Pak? Ya, kalau angin masih bisa diraba, oke lah. Satu dijawab. Jangankan Tuhan Allah, Nabi Musa mau lihat Allah saja dalam ayatnya itu, Rabbi arini anzur ilaik. Ya Allah, perlihatkan engkau. Kata Allah, kalau engkau mau lihat aku sebentar ya, aku tampilkan zatku dulu ke depan gunung. Gunung hancur lebur. Jatuh pingsan Nabi Musa. Mohon maaf ya Allah, pertanyaan saya lalai. Ini kalau guru gembul ngaji ayat ini bahkan nggak bakal bertanya begitu. Ya, jangankan seperti itu. Kalau angin memang bisa ada raba, lihat. Hadirin, roh. Ya, saya bertanya sama seorang dokter karena saya mengajar seluruh dokter Indonesia, Pak. Tapi yang khusus lulusan Fakultas Universitas Sumatera Utara, USU, Medan. Ya, itu mereka udah jadi dokter, saya belum lahir tuh. Ya, mereka udah lulusan 68, 70, 72. Makanya mereka profesor para dokter. Kami tanya, Pak Dokter, kira-kira Anda tahu tidak dengan eksperimen dan experience Anda dengan alat-alat canggih kedokteran, udah pernah lihat belum bentuknya roh? Berapa kali Anda menghadapi pasien yang sakaratul maut sering Ustaz? Roh larinya kemana? Keluarnya kemana? Bentuknya seperti apa? Gak bisa. Cuma bisa diyakini aja. Yang gak yakin kan bodoh, Pak. Ada roh gak Bang dalam tubuh Anda? Ada. Cirinya apa? Ada. Saya masih hidup Ustaz. Besok kalau roh udah melayang apa? Udah habis. Baik hadirin, ini saya mau cuplikan sebentar segitu. Karena kalau kita mengaji ilmu hadis seperti itu dari guru. Baik, ini substansinya. Nabi bersabda, beliau menyebutkan tentang seorang laki-laki, summa dzakara rajul, Rasul menyebutkan tentang seorang yutilu safar, yang beliau ini dalam keadaan musafir, ya, safar yang diijabah doanya itu, asy'as, pakaiannya compang-camping, akbar, berdebu, karena musafir, orang yang bepergian jauh zaman Rasul, paling mewah kendaraannya apa? Onta. Kemarin kita selalu pakai Garuda, ya enak lah. Apalagi yang Airbus terbarunya itu, Pak. Waduh nyaman gitu ya. Nah, jadi kita pakai Garuda, pakai pesawat. Ini musafir berdebu. Kata Rasul, berarti orang ini sudah ada potensi untuk diapain? Diijabah apanya? Doanya. Yamuddu yadayhi ila sama. Dia angkat tinggi-tinggi tangannya kemana? Ke langit. Ya Allah, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi. Dia berdoa, ya Allah, saya mau begini ya Allah. Apa kata baginda Nabi? Hadirin, dikomentari oleh Nabi, wa mat'amuhu haramun, makanannya haram.
wa mashrabuhu haramun, minumannya haram, wa malbasuhu haramun, bajunya dibeli dari harta yang haram, wa ghuzziya bil harami, tubuhnya tumbuh besar tapi dari harta yang haram. Kata Nabi, fa anna yustajabu lidzalik, bagaimana bisa dijabah? Ini orang udah potensi dijabah doa, sholatnya rajin, tahajud rajin, tapi mata pencaharian dari yang haram habis. Jadi sensitif Ustaz perkara iya termasuk penting. Hadirin, kemudian Allah Subhanahu wa taala ya menjelaskan tentang wahai umat Islam, makanlah dari yang baik-baik, dari yang halal. Itu sama perintah Allah kepada Nabi juga. Para Nabi diperintah seperti itu. Contohnya perintah kepada para Nabi alaihi wassalatu wassalam itu dalam surat Al-Mu'minun ya, surat ke 23 ayatnya ke-51. Sementara orang beriman juga perintah para nabi alaihi wassalatu wassalam sama dengan orang-orang beriman, dengan orang Islam sama itu. Nah, kita lihat yang nomor 2-nya dalam Al-Baqarah 172. Coba kita buka dulu ayatnya ya. Di sini dalam Al-Mu'minun 51, suratnya surat ke-23. Allah perintahkan itu, ya ayyuhar rusulu, wahai para rasul. Lihat, ini kata-kata rasul, kalau setelah huruf sin ada wawu kemudian baru lam, itu namanya satu rasul. Tapi untuk menyebutkan jamak, bilangannya plural, banyak, maka wawunya dihilangin. Ar-rusul, rusulu. Tapi kalau satu rasul, rasulu, ada apanya? Wawu antara sin dan lam. Sebegitu sensitifnya bahasa Arab. Satu huruf aja udah bedanya langit bumi itu, satu orang dengan banyak orang. Ya ayyuhar rusulu, wahai para rasul, kulu minan thayyibat, makanlah kalian dari yang baik-baik, yang halal. Wa'malu salihah, dan ibadahlah, beramal solehlah. Inni bima ta'maluna alim, sesungguhnya aku maha mengetahui apa yang kalian perbuat. Ini para nabi dan rasul, Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Idris, Nabi Saleh, Nabi Hud, Nabi Ibrahim, terus kepada seluruh nabi. Allah perintahkan wahai rasul, dan termasuk nabi terakhir Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah perintahkan begini juga. Orang beriman juga diperintahkan, Pak, makan minum dari yang halal, cari nafkah yang halal yang baik. Sebelum saya masuk poin-poinnya, ini masih buka 5. Kita buka dulu Al-Baqarah tadi 172. Ini yang sudah saya tulis ya. Sekarang perintah Allah kepada orang beriman nih. Al-Baqarah 172. Coba kita perlihatkan. Apa kata Allah di sini? Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Nih. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, kulu, makanlah kalian, min thayyibati ma razaqnakum, dari yang baik-baik yang kami berikan rezeki untuk kalian. Washkuru lillahi, dan bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. In kuntum iyyahu ta'budun, kalau betul-betul kamu hanya beribadah, menyembah kepada Allah. Jadi hadirin, termasuk ibadah sholat, puasa, haji, umrah kita akan sah dengan harta yang halal. Sholat kita nggak jadi baik kalau bajunya dibeli dari, dan perkakas yang lainnya apanya itu dari yang tidak baik. Nah, dari sini para jemaah dirahmati Allah ya. Maka sebelum saya masuk, jadi tema kita kan hartamu meninggikan derajatmu di sisi Allah. Tapi itu maksudnya adalah harta meninggikan derajatmu di akhirat atau di sisi Allah. Ini harus dicari dari harta yang halalan thayyibah. Ya, makanya kata-kata halalan thayyibah itu dalam Al-Quran cuma ada 4 ayat aja, Pak. Dari 6.666 ayat, cuma ada 4 ayat saja. Ada dalam Al-Baqarah
ada dalam Al-Maidah 88, ada juga dalam yaitu Al-Anfal 69, ada juga dalam surat An-Nahl 114. Rata-ratanya bunyinya yaitu kulu halalan thayyiba, makanlah dari yang halal dan baik, halal baik. Coba hadirin, contohnya, Pak, tunjang rendang halal nggak Pak? Ya rendang yang ada jangan rendang yang dulu di Kelapa Gading tuh berapa bulan lalu, rendang B2 gitu ya. Rendang yang ada di warung Padang biasanya halal kan? Dia udah 2 bulan tuh, udah bulukan, udah ada apanya, jamurnya gitu. Itu halal, tapi thayyib tidak, baik tidak. Maka itu tidak baik. Atau contohnya begini, Anda udah divonis oleh dokter yaitu asam uratnya itu stadium 4, jalannya jadi merintih gitu, kakinya sakit. Asam urat stadium 4 itu bahaya banget. Ketika dokter sudah menyatakan Bapak jangan makan sayur itu ya, nangka, karena zat urinnya sangat tinggi itu udah nggak boleh, berarti tidak thayyib. Halal memang tapi tidak apa? Tidak thayyib. Atau Anda yang asam lambungnya tinggi, udah nggak boleh tuh makan sambal lagi. Ya, sebab kata dokter ketika asam lambung naik tak terkendali bisa terjadi kena masuk paru-paru, yang paling berbahaya ke jantung. Ya, kalau ke kepala sih paling pusing aja tuh. Tapi kalau ke jantung bisa menjadi penyempitan. Ada jamaah kita Pak, dia lagi nyetir asam lambung naik, tiba-tiba mobilnya masuk sungai aja gitu, ternyata kena asam lambung dan jantungnya langsung terkena. Jadi kalau seperti itu memang sambal itu halal, tapi tidak baik ketika Anda mengidap satu penyakit. Nah, hadirin, kita kembali sebelum kita masuk poin-poinnya. Jadi dengan 2 dalil ini kita mau meninggikan derajat kita dari segi harta. Kenapa? Karena rata-rata hadirin, ya, 10 orang yang dijamin masuk surga oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, 10 orang sahabat nih, sahabat Nabi, ya, 10 orang sahabat Nabi. Kok jadi gitu? Ya, 10 orang sahabat Nabi yang dijamin masuk surga. Itu saya mau tuliskan apa? Semuanya orang kaya. Kemarin baru pekan berapa hari lalu saya pulang, alhamdulillah di Madinah saya sempat mengunjungi hotelnya punya Utsman bin Affan. Udah 1400 tahun, hartanya masih utuh di situ, dipakai untuk orang yang hadirin umroh secara gratis. Cuma yang jauh dari Masjid Nabawi, jadi jarang orang Indonesia juga travel ke sana karena itu diperuntukkan bagi musafir yang memang tidak mampu lah, ya, kekurangan. Nah hadirin, jadi 10 orang sahabat Nabi yang dijamin masuk surga, ini saya bawakan hadisnya. Masya Allah Pak, masuk surga dijamin. Dan rata-rata itu pebisnis sukses. Sayyidina Utsman bin Affan ketika meninggal dunia tercatat hartanya masih ada 6,1 triliun. Zaman sakmene loh Pak, kata orang Jawa itu, ya. Zaman sakmene yang mana bisnis itu belum ada migas, belum ada tambang, belum ada minyak bumi dan macam-macam. Saat itu apa bisnis di antara mereka di pasar Madinah? Jualan korma, jualan susu, jualan kambing, sapi, kerbau, onta. Paling tinggi emas. Emas sudah ada. Ya, coba ini saya bawakan hadisnya. Ya, hadis ini banyak sekali riwayatnya. Contohnya dalam riwayat yaitu Imam Tirmidzi, Imam Nasai ini pada 4112. Apa yang Nabi sabdakan tuh? Qala Rasulullah SAW, Nabi bersabda, Abu Bakar fil jannah. Satu, sahabat Abu Bakar, Abu Jamin masuk surga. Umar ini karena iman amal soleh dan hartanya yang betul-betul untuk Allah dan Rasulnya. Umar fil jannah 2, Utsman fil jannah 3, Ali fil jannah 4. Ya, Talha fil jannah 5, Zubair fil jannah 6, Abdurrahman bin Auf fil jannah 7, Sa'ad bin fil jannah 8,
Sa'id fil jannah 9, Abu Ubaidillah ibn al-Jarrah fil jannah 10. Hadirin, 10 orang sahabat Nabi ini rata-rata orang kaya. Kalau ada pun orang Islam zaman hari ini sampai nanti yang dia sangat miskin tapi taat banget, dia gak punya harta, dia gak punya ini, hidupnya sederhana lah katakan, hidupnya sederhana, gak punya apa-apa tapi rajin tuh tahajudnya, sholat berjamaah, ngaji Quran, tetap surganya tidak akan bisa melampaui mereka 10 orang yang kaya-kaya ini. Dan inilah penolong-penolong Nabi, membantu Nabi dalam dakwah Islam pertama kali. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah dan Rasulnya. Bahkan surga pun merindukan kepada Sayyidina Abu Bakar. Hadirin, ini rata-rata orang kaya berbisnis, apalagi yang namanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Kenapa kita kalau punya harta, ya, Anda punya harta nih Pak, udah usia sepuh, Anda bilang kepada keluarga Anda, ya, nanti kalau saya meninggal, saya wasiatkan, maka hartanya 50%-nya adalah untuk guru ngaji saya, kata si kepala keluarga itu. Tidak boleh. Anda memberikan 50% wasiat dari harta warisan ketika Anda meninggal nanti, 50% tidak boleh. Dilarang oleh Nabi. Itu sebabnya siapa? Sahabat Sa'ad. Karena beliau ingin menafkahkan semua, menginfakkan hartanya di jalan Allah ketika meninggal dunia. Beliau orang kaya. Kata Rasul, tidak boleh wahai Sa'ad. Kenapa ya Rasul? Apakah boleh setengahnya? Tidak. 3/4-nya nggak boleh, setengah nggak boleh, 2/3-nya Rasul nggak boleh. Berapa ya Rasul boleh saya menginfakkan harta saya yang saya wasiatkan sebelum saya meninggal? Kata Rasul, cukup 1/3. Ya, alasannya unik. Kata Nabi, kamu meninggal dunia, kamu sisakan anak istrimu ada harta, lebih baik ketimbang miskin minta-minta kepada orang. Jadi dari hadis ini Pak, Rasul itu memang memperhatikan masalah memanage keuangan keluarga. Ada hadisnya, riwayat Imam Bukhari. Kata Rasul, nggak boleh. 1/3 itu udah banyak itu. Wasulus kathir. Ini coba saya tampilkan di hadisnya. Gitu. Tuh, ya. Hadis riwayat daripada Al Imam Bukhari rahimahullah, nomornya 1295. Ini kisah orang kaya yang sangat soleh, suka berderma. Beliau berkata tuh, Sa'ad bin Abi Waqqas namanya. Ini Sa'ad bin Abi Waqqas yang kuburannya bukan di Cina ya Pak? Ustaz, bukankah di Cina? Boleh Anda googling di Google. Sa'ad bin Abi Waqqas di Cina. Nanti keluar kuburannya di Guangzhou. Ya, di kota apa? Guangzhou. Sahabat dakwahnya sampai ke Cina loh. Tapi bukan Sa'ad bin Abi Waqqas yang ini. Jadi emang namanya betul. Silakan Anda klik di Google. Sa'ad bin Abi Waqqas kuburannya di Guangzhou, Cina. Itu bukan Sa'ad bin Abi Waqqas yang ini. Itu Sa'ad bin Abi Waqqas yang junior. Ya, baik. Akhirnya beliau berkata nih, bla bla, ya Rasul, saya punya harta. Boleh enggak saya wasiatkan untuk orang lain? Tidak, kata Rasul. La, enggak boleh. Bisyatri setengahnya. La, tidak boleh. Terus berapa ya Rasul? Wasulus 1/3. Wasulus katsir atau kabir 1/3 pun itu udah banyak wahai Sa'ad. Tidak boleh kamu mewasiatkan hartamu untuk masjid, untuk pesantren, semuanya tidak boleh. Kenapa? Lihat alasannya Pak. Innaka anta warasataka agniya. Wahai Sa'ad, sesungguhnya kamu kalau mewariskan pewarismu, anak istrimu, kamu meninggal dunia, agniya dalam keadaan berharta, khairun. Apa arti khairun? Lebih baik min antadarhum alah, ketimbang kamu tinggalkan mereka alatan dalam keadaan miskin, yatakaffafun nas, minta-minta sama orang. Nah, baik hadirin para jamaah dirahmati Allah. Nah, sekarang kita masuk aja poin-poinnya. Nomor 1 Pak, setelah harta dicari yang halal, yang baik gitu ya, yang tidak dari harta haram itu pastinya begini. Maaf sebentar lagi deh. Harta haram itu, umat Islam itu, seorang mukmin tidak boleh menghasilkan harta dari apa? Dari harta katakanlah curi mencuri. Tidak boleh daripada perdukunan. Tidak boleh daripada gambling. Gambling apa sih itu Pak? Apa sih yang lagi tenang itu namanya?
judol ya, judol gambling yang uangnya berberangkas gitu ya. Ya. Tidak boleh dari perdukunan, tidak boleh dari gambling, tidak boleh daripada yaitu jual benda najis, tidak boleh daripada jual beli narkoba. Waduh, orang beli narkoba Pak, jual belinya Masya Allah kaya banget itu. Saya ngajar di kepolisian, reserse narkobanya kasih tahu Ustaz. Apa nih Ustaz? Bilang apa tuh Bang? Terigu? Bukan Ustaz, narkotika ini. Tahu Ustaz harganya berapa? Segini doang tuh bisa 1 miliar katanya. Ya Allah, ya Rabbi. Segini doang bisa 1 miliar katanya. Bayangin. Ini kan di sini nih BNN, ya, Badan Narkotika. Tidak boleh dari jual beli narkoba, dari jual beli miras. Apa miras? Tidak boleh juga dari prostitusi. Ya, tidak boleh daripada ribawi. Tidak boleh daripada riswah atau sogok menyogok dan lain-lain. Nah, ini dihindarkan. Orang Islam adalah orang yang dia you are not free. Anda tidak bebas dalam mencari harta. We are not free, kita tidak bebas. Kita ada ikatan dengan Allah Ta'ala. Nggak boleh dari ini, dan macam-macam. Dan ini ada masing-masing pembahasannya itu. Nggak cukup 1 jam untuk membahas yang mana harta mencuri, yang korupsi, yang perkebunan, gambling dan macam-macam. Nah, sekarang kita masuk aja nomor 1, hartamu